Nah, jadi semua yang kita lakukan ini niatkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada memang para ulama yang berdiri di maqam syukur. Ini kada tahu dikisah. Handak yang turun dilihat sebagian orang bala, tetapinya alhamdulillah. Inya dapat rumah baru, inya alhamdulillah. Rumahnya habis, inya pun alhamdulillah. Inya dapat duit yang banyak, inya alhamdulillah. Duitnya hilang, inya alhamdulillah. Ada orang macam itu, kenapa jadi kayak itu? Maka orang yang hebat itu jadi apa? Wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang hebat itu justru orang bersabar. Orang yang apabila ditimpa musibahnya mengatakan innalillah. Tapi kenapa jadinya bersyukur? Duit dapat alhamdulillah wajar. Tapi manakala duit hilang, kenapa alhamdulillah? Dibari orang rumah rel, dibari orang motor, lalu motor itu ikam dapatkan dihadiahi orang, ikam alhamdulillah wajar. Tapi karena kalau motor ikam hilang, ikam alhamdulillah, kenapa kayak itu? Ternyata ujar ulama, mereka ini adalah orang yang tenggelam mustaghriqun bisyuhudil mun'im. Inya tenggelam melihat yang memberi nikmat dan itu. Jadi kayak ini, manakala Allah memberi ikam motor, ada orang yang hidupnya itu terpaku dengan motornya. Sekarang Allah barinya motor, ternyata inya terhijab lawan nikmat, inya kada tahu-tahu lagi lawan yang memberi. Yang dipikirkannya motornya aja, akhirnya motor itu membuat inya lalai. Yang asalnya inya kesana kemari ke majelis, akhirnya kada pernah lagi ke majelis. Karena inya merasa nikmat dengan nikmat tadi, inya merasa cukup dengan nikmat yang diberi, inya lupa kepada Allah yang memberi nikmat. Paham lah ya? Jika asik dengan nikmat, kada ingat yang memberi. Golongan yang kedua adalah orang yang ingat kepada yang memberi, tetapi tetap sibuknya dengan apa yang diberi. Inya ingat bersyukur, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi pian yang telah memberi aku motor. Sudah hai, sekedar berterima kasih. Tapi kesibukan hari-hari tetap dengan nikmat yang diberi. Jadi tetap inya mustaghilun bin ni'mah. Tidak sibuk dengan yang memberi, tapi hatinya sibuk dengan apa yang diberi. Itu golongan ketiga. Golongan pertama sibuk dengan motor, kada ingat lawan Tuhan. Golongan yang kedua sibuk lawan motor, tapi masih ingat lawan Tuhan. Golongan yang ketiga adalah orang yang tidak pernah melihat pemberiannya, tetapi melihat kepada siapa yang memberi. Ya kada masalah yang diberi itu ganal kah halus kah, tetapi yang dipandangnya adalah saat itu Allah berarti menyapa aku dengan kasih sayangnya. Berarti yang saat itunya sadari Allah ini al-mutajalli bikaramihi wajudih. Saat ini Allah sedang menampakkan diri, memperkenalkan diri kepada kita lewat kemurahannya. Ini najar Allah kubari ikam duit, ini najar Allah kubari ikam motor, ini najar Allah kubari ikam rumah. Berarti saat itu Allah sedang memperkenalkan diri. Ini nak aku jar Allah yang maha pemurah. Ini nak aku yang maha kasih sayang. Ikam yang kada banyak beribadat, ikam yang banyak berbuat dosa, ikam yang kada banyak berbuat baik, tapi aku berkenan memberi rezeki. Ini nak aku jar Allah yang maha baik. Maka saat itu perhatian kita hanya tertuju kepada Allah yang maha baik tadi. Maka kita alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita lewat asbab. Apa asbabnya? Asbabnya ya nikmat tadi. Manakala kita diberi nikmat dan ternyata lalai, di saat itu Allah cemburu. Innallaha ghayur. Sesungguhnya Allah itu maha cemburu. Oh, Allah itu pencemburu. Manakala Allah memberi kita nikmat, tapi nikmat itu ternyata mengolah kita lalai, harusnya ulun ulang perhatikan baik-baik, harusnya nikmat itu diberikan supaya kita ingat kepada Allah yang memberi itu, supaya pandangan kita tertuju ke sana. Nina aku jar Allah, kenalilah aku yang memberi nikmat itu. Tapi ternyata pian masih kada kenal, ternyata pian masih tidak heran-heran dengan Allah yang memperkenalkan diri itu. Maka di saat itu Allah kembali memperkenalkan dirinya dengan cara yang lain. Kalau tadi bikaramihi wajudihi, jika tadi Allah memperkenalkan diri dengan kasih sayangnya, sekarang nikmat itu Allah cabut bekajutan. Sekarang Allah menunjukkan tadi itu jar Allah anal mannan, aku yang memberi anugerah, anar rahimur rahman.
Ternyata kada mempan, kita masih kada kenal lawan Tuhan. Sekarang Allah memperkenalkan dirinya dengan cara yang kedua. Nikmat itu Allah cabut bakajutan. Duit hilang, motor hilang, semua anak harta hilang. Kenapa? Karena ujar Allah ini aku bari ikam nikmat tapi ikam kada kenal lawan aku. Sekarang ujar Allah, aku memperkenalkan diri dengan cara yang lain. Wa anal jabbarul qahar, aku adalah zat yang mampu memaksa hamba untuk tunduk kepada ketentuan Allah, suka atau kada suka, rela atau kada rela. Ikam kada suka motor ikam hilang, tapi Allah hendak hilang motor ikam. Ikam kada hendak jabatan ikam hilang, tapi Allah menghendaki jabatan hilang jabatan ikam adalah. Ikam kada hendak kekayaan ikam hilang, tapi Allah menghendaki kekayaan ikam hilang kekayaan ikam. Kenapa? Itulah Allah yang apabila menarik sesuatu, maka setiap hamba itu pasti tunduk kepada ketentuan Tuhan. Siapa yang hendak motornya hilang? Siapa yang hendak usahanya bangkrut? Siapa yang hendak nikmatnya hilang? Kada ada yang mau, tapi Allah menghendaki itu terjadi. Akhirnya dasar terjadi. Itu Allah menunjukkan ke kita, inilah aku jar Allah yang memaksa kamu untuk tunduk kepada ketentuanku. Masih kada kenal kelawan Tuhan? Nah itulah kenapa manakala ulama mendapatkan ujian, mereka alhamdulillah karena Allah masih berkenan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Di situnya alhamdulillah, karena mereka takut jangan sampai Allah ini kada tahu-tahu lagi lawan hambanya. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Allah kada tahu-tahu lagi. Kalau kita banyak berbuat maksiat tapi Allah masih tegur, berarti Allah masih sayang lawan pian. Yang bahaya itu pian bermaksiat tapi kada ditagur.